Syekhul Islam sunnah, jelas manhaj sunnah. Kalau kalau mustaqim di mukhalafah ashabil jahiliyah atau jahiliyah dan orang ahli kita bertauhid dengan nah ini dakwah yang kita tahu kita kalau kita mau tulisan jadi sahih ya batil dengan hak jelas perhatian orang agar mereka merasa kita tulis orang mau baca ketika itu jadi ada konteks yang syar'i ini. Nah, sebab al-ibrah jadi landasan bukan orang banyak seperti itu. Tapi itu sesuatu. Al-Imam An-Nawawi adalah manusia. Jelas ada soal ini. Di mana ada soal ini? Di masing-masing mana? Pengambil keikhlasan yang perlahan. Jadi dengan tulisan membuat orang kenal kebenaran. Oh ya ini itu seperti itu. Nah, itu yang tidak sahih. Oh, itu mana ulama atau orang yang tidak ada yang itu yang lain. Jadi harus perhatikan maksudnya ini yang kemudian untuk bahasa ilmiah, bahasa yang ilmiah yang betul di wartawan atau di bahasa ilmiah kita beda dengan bahasa majalah orang beda kita sama nggak bisa memakai istilah-istilah di bidang bahasa atau suara-suara apa namanya itu dalam orang itu yang umum seperti itu untuk dalam tulisan karya ilmiah. Nah, tapi lain istilah yang lain istilah-istilah yang malu dalam para ulama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang karya ilmiah itu bisa itu berada di sekitar orang-orang. Baik, ini yang harus diperhatikan dengan jelas. Tidak. Kemudian bahasa yang sopan menulis bukan berarti kita mencela tidak. Apalagi kalau keluar ungkapan jauh dari adab Islam. Ungkapan-ungkapan yang menjurus pada aib seseorang. Itu bukan segala menulis kepada tulisan sampai aib. Kalau dia menulis untuk tidak seperti itu. Seperti itu. Nah, bahasa yang sopan itu sesuai dengan kaidah syariat agama. Wa qula lahu maka lahu syai'un dan ucapan yang lembut dengan tulisan kita ungkapan yang mewakili makna dan juga lembut membuat kebohongan istilah-istilah yang kasar atau istilah mengandung makna celaan kecuali dalam konteks yang sangat terbatas kebohongan atau bukan seksual. Sebagai istilah-istilah digunakan para ulama dalam melakukan memberikan umat dari perkataan yang tajam. Dan yang kita paham sebagai konteks yang seperti itu tidak bisa diterapkan karena yang menjelaskan hukum selanjutnya itu kan perkataan yang bagus dan kemudian ini yang sangat penting. Dan biasanya dalam tulisan tersebut ada namanya tentang pembahasan yang sangat sistematis. Dan suatu yang sangat bertentangan dengan pola kita tulisan adalah suatu jelas suatu permasalahan jelas tapi tidak memaparkan terlebih dahulu bentuk atau bayangan tentang permasalahan maksud dengan pembahasan yang akan dibahas. Nah, seperti itu. Dengan tabarruk misalnya. Jelas memang ada langsung hukum tabarruk orang begini maksudnya apa? Tawassul. Katakan belum jelas bagaimana tawassul. Bagaimana maksudnya? Kemudian setelah itu dalam menyebutkan dalam sistematis. Ada dalil kemudian berusaha sesuai dengan perkataan ulama sana. Tidak semua dalil sunnah maka kita juga atau dalil yang
secara nyata dan secara terang tentang masalah yang ingin kita sebutkan. Ya, sistematis seperti itu. Dalam bahwa kita semua kita lain harus tarik kita bahwa seperti itu. Penjelasan tadi. Lihat saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai itu saja. Berapa kita bertauhid? Jelaskan kewajiban. Makna tauhid. Kemudian keutamaan orang yang bertauhid tidak kesyirikan. Orang Muslim terlebih dahulu beribadah kepada Allah, kemudian mana tauhid keutamannya, kemudian apabila dia kemudian tauhid, maka dia harus menyeluruhkan pada tauhid yang saya jelaskan secara sistematis. Kemudian saya akhiri dengan penutup sebagai kesimpulan yang bisa diambil tulisan tadi. Nah, ini juga artinya juga seperti itu, dan masalah yang harus dilakukan. Jadi salah permasalahan yang dengan dalil dari suci, satu masalah yang berbeda proses. Ini dalil Allah saja. Kemudian takdir begini. Nah, kesimpulan dia membaca sendiri itu baru tidak sama masalah. Apalagi kalau yang membaca awam pun, kalau tulis oleh itu mungkin dia bisa menyimpulkan. Dia ingin mana yang rohani, mana yang berkuat dan terangkan. Kesimpulan dari penjelasan di atas begini. Nah, ini merupakan dakwah yang tulisan secara kemudian syarat yang dalil jawaban sebelumnya yang merupakan jadi keinginan pembahasan tulisan soal itu kan dia berbicara mempunyai dalil dalam ada argumentasi dalam Quran dan Sunnah atau sehat akal yang sehat ilmiah. Tapi kalau ada kesempatan tanpa menyertai dari sebagai berbicara dan yang memutuskan ini bukanlah tulisan dan tulisan yang tidak bisa pertahankan kepada sebenarnya setiap menulis sekali kita kembali pada dalil yang pahami dalil yang benar diutarakan dengan bahasa yang jelas dan terang dan nyata. Kemudian apabila yang lebih menekankan bahwa permasalahan tidak bersepakat dengan keadaan ideologis atau logika yang apa itu kan logika sepakat. Lanjutnya yang kita dapatkan seperti yang saya tadi lebih spesifik itu lebih bagus. Jika permasalahannya masa kita akan bicara masalah semua bicara tentang topik dan juga materi juga yang berbeda. Bicara masalah beda, bicara masalah beda dalam seluruh agama, dalam semua agama. Ini tidak tulisan akan semakin luas dan panjang dan tidak ada mana konsentrasi dalam. Nah, ini juga tidak akan membawa panjang. Nah, berbeda kalau hanya sekedar kumpulan fatwa atau ilmiah umum secara jelas. Kalau kita bicara masalah suatu materi yang dulu menjelaskan suatu permasalahan, maka pada namanya berkaitan dengan itu. Kemudian yang selanjutnya juga adalah objektif dan juga potensial atau tidak. Kenapa? Sikap yang tidak objektif atau sikap tendensial itu cenderung pada suatu keadilan atau fanatis kelihatan. Ini akan naik buah pemikiran sesama. Ini orang. Nah, seorang yang berbeda dia harus objektif, netral dan insaf. Tidak ada kecenderungan atau aliran pemahaman. Karena dia ingin menjelaskan. Tidak ada fanatisme pada aliran pemikiran. Dia ingin menjelaskan pemikiran. Tapi kalau telah dilandas oleh fanatisme, kemudian taklid itu kan tendensial pada suatu jauh dari objektif dan taklid, dan ini tidak akan bisa bermasalah secara ini. Bahkan hal yang tidak usul pemikiran dia. Nah, oleh karenanya kalau boleh juga Allah pada yang tulisan yang menyebabkan amikan juga punya insaf. Tujuan dia dari buaya menyampaikan kebenaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Yang punya tendensial
Seperti orang mengadopsi pada suatu jamaah atau yang mengatakan jamaah, maka bayangkan usul hadis yang berjamaah pada jamaah ada yang berjamaah. Baru siapa yang meninggal tidak ada bayar maka dia akan mati jahiliyah. Baru siapa yang ada yang jamaah, maka dia akan semua mana jamaah dekat jamaah. Makanya jamaah misalnya MBA atau itu semua masalah dia jamaah itu. Kenapa? Karena dia adalah pada sini pada suatu. Jamaah itu jamaah dia. Kalau jamaah itu bukan mati jahiliyah. Seperti itu. Dan kalau dia menyatakan pada suatu perkara, misalnya tabligh, ya, jadi tabligh. Terus tulisan dan ayat terus akan menceritakan masalah apa? Quran. Sekalipun hadisnya hadis yang baik. Karena dia telah ada hadis seperti itu. Begitu. Juga orang-orang yang putus akal, yang hanya mengharapkan kepada akal dan takdir kepada Tuhan, maka dia dalam tulisannya sangat berani, ya, diwarnai sikap penasihat. Ada memang juga yang menggunakan tulisan sebagai cara mengatakan orang yang objektif dari ketentuan dan kecenderungan atau terkait fanatisme dan takdir pada dan pemahaman atau takdir. Jadilah Tuhan saja dan suci dan hal besar dalam menggunakan agama. Kemudian ada yang bisa tersebut menunjukkan ini perlu diperhatikan. Tatkala Allah sekarang sebut terorisme, maka saya seorang dai menjelaskan bagaimana terorisme dan juga hukum Islam mempunyai beberapa jawaban dari sana. Begitu berbentuk syukur pada tulisan dan takutnya begitu. Nah ini maksudnya apa? Demikian apa? Jadi polemiknya kita lihat para ulama dalam tulisan-tulisan yang menyebutkan apa? Sebab dampak yang utama yang mendorong dia untuk muncul. Kenapa demikian? Sebab inilah yang bermanfaat. Tetap umat terpenuhi dengan tulisan kita. Tidak ada apa-apa. Kalau kita ingin aneh dan jelek, ingin popularitas, ya tulis berbaca. Aneh. Sampai kita menjadi orang yang aneh-aneh. Bisa memberikan, ya, memenuhi kebutuhan umat dalam menjaga masalah ini. Nah, dan kita katakan tadi ini bukan sebagai akhir kalimat ini, tapi Anda bisa kembangkan dan bisa baca dan bisa kesimpulan. Yang lain yang perlu perhatian adalah menggunakan tulisan dalam berdoa. Nah, pada yang berdoa Subhanahu wa Ta'ala kembangkan dan dibaca kembali dengan caranya kita berdoa dengan Tuhan. Nanti terakhir ini perkataan yang betul dari Imam Baik. Tulisan yang bagus itu bagaimana? Nah, ini kan gimana mungkin Baik menjelaskan tatkala beliau menjelaskan tentang kalangan antara Imam Syafi'i dan yang terdapat pujian atau pujian dari ulama tentang kalangan Imam Syafi'i dan hal yang singkat dan tidak bertele-tele. Beliau melihat bahwasanya